Pada dasarnya, sebagai penghayat ajaran leluhur, kami ini mencintai semua agama yang datang di sini. Gitu. Jadi tidak ada maksud untuk mengurangi peran agama lain sama sekali. Nah, begitu juga kami menginginkan bahwa keberadaan kami menjadi milik semua. Apa yang menjadi pegangan ajaran kami adalah pegangan ajaran leluhur kita semua. Dan kalaupun Anda beragama yang lain, belajarlah. Rata-rata mungkin dengan adanya pengakuan seperti ini kita berkesempatan untuk menyampaikan ya. Karena rata-rata orang sudah menilai sebelum bertanya dulu apa sebetulnya, kayak begini sesajen ya. Sesajian itu sebetulnya adalah simbol yang menceritakan seperti apa kita harus hidup dan bagaimana kita lahir sampai bagaimana nanti kita mati. Ini dulu yang harus dimengerti dari penghayat. Jadi sebetulnya kami ingin menyumbangkan ke bangsa ini. Dan sudah kami sumbangkan di awal pendirian bangsa ini. Yaitu yang kita pegang bersama-sama, Pancasila. Jadi leluhur kami tawarin itu. Kami tawarin 5 butir. Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan. Apakah kemudian Pancasila itu dengan begitu banyak embel-embel? Kalau ketuhanan sebetulnya sudah pasti Maha Esa. Lalu kenapa harus ada Maha Esa? Itu berarti ada hal yang tidak dimengerti awal menyatakan Pancasila. Mungkin untuk beberapa orang yang tidak mengerti akan menolak. Tapi buat kami sendiri ini hal yang baik untuk bisa setidaknya suatu saat pada saat langkah awal. Ya, karena pada saat kita belum seperti gini, seperti misalnya padepokan saya dibakar, kita nggak bisa apa kecuali menyerah aja bahwa kita bukan bagian dari warga yang bisa diterima. Tapi kalau sekarang setidaknya kita bisa mengadu karena toh kita juga ada seperti begitu. Tapi itu seharusnya tidak terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana tokoh-tokoh agama lain itu mau memberi pengertian untuk mulai belajar terhadap ajaran leluhur ini. Kita tidak hendak merubah agama kalian, cuman coba terima karena ini adalah yang menjadi dasar bagaimana bangsa kita ini ada. Bicara soal diskriminasi, potensi konflik, ada yang Anda khawatirkan pasca putusan MK ini? Ya pastilah karena mereka pikir masih bukan agama, ya. Tapi ini MK sudah memutuskan seperti begitu. Selalu ada orang yang mencoba seperti begitu. Saya tidak yakin konflik tiba-tiba hilang. Jadi tetap saja kita harus bekerja keras untuk membuat bangsa ini lebih toleran terhadap apapun juga. Pihak mana? Pihak mana atau pihak mana yang Anda rasa harus bisa menaungi ini ke depan supaya suasana damai dan toleransi bisa tercipta? Ya pasti ini tugas negara. Siapa lagi? Bisa spesifik menjelaskan pihak mana? Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama? Saya sebetulnya tidak setuju ada Kementerian Agama ya buat apa. Tapi setidaknya sekarang kita diberi tempat di Kementerian Kebudayaan. Oke, kita terima itu dulu. Pada dasarnya bukan harus di mana, gitu. Tapi negara ini semuanya, ya termasuk salah satunya begini. Ini jelas bukan yang buat nyaman ya. Kita ini belum ada di tentara sama polisi. Jadi kalau tentara sama polisi itu harus dia pilih agama yang ini. Sementara nama-nama yang ada di kepolisian atau di ketentaraan itu semua nama-nama dengan pakai bahasa leluhur kami, gitu.